Bulan kata peringati Maulid Rasul dengan berbagai agenda, kaurikah, kemudian ada ceramahkah, dakwah dan lain sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa agama kita hari ini sedang bermasalah? Sekulah katanya, sekulah nak jelah mengadakan. Ipurno tanya nak perle, ipurno bahasa Inggeris mulai tadi sampai saja kuliah menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sekret dan tu. Di sejumlah tempat pelaksanaan ibadah itu mayoritasnya dilakukan oleh orang-orang Tuhan. Bahkan karena generasi yang lain, generasi kagak ada game, kagak ada chip, kagak ada narkoba, kagak ada miras, kagak ada pergaulan bebas. Itu generasi kita hari ini. Di sejumlah tempat orang-orang yang melaksanakan praktek ibadah itu orang Tuhan. Maka ji kadang-kadang pakan negara pegah bunuh, pakan orang hana galak kejak semayang. Yang azan orang Tuhan naik lego. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dengar ada begitu po kebu menjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, pertama dan utama tentunya bersama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan hingga kembali kita dapat hadir berkumpul bersama dalam rangka menjalankan melaksanakan ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya adalah salat subuh secara berjamaah. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Tidak lupa pula kepada para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutakhirin. Ta'zim wal ikraman kami pertama sekali kepada Tengku Imam Syekh Masjid beserta segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Udin Bayi. Berikutnya yang kami hormati, di tengah-tengah kita hadir Bapak Kadis Syariat Islam Dok Semawe. Yang kami hormati para pengurus SMS beserta segenap jajarannya. Yang kami muliakan seluruh jamaah, urusi kamu, gurei kamu, mi dan ayah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita bersama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi saya berdiri di sini, saya merasakan bahwa ini bukan jamaah subuh. Seolah-olah ini jamaah Jumat. Terharu terus terang karena sepanjang perjalanan dakwah yang kami lakukan khususnya di waktu subuh,
hampir tidak kita temukan jamaah sebanyak ini. Paling 2 boh saf, leboh saf kajai datang. Tapi hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan di subuh-subuh yang akan datang jumlahnya akan terus bertambah. Atau bahkan mungkin karena hari ini SMS spesial kata Ustaz tadi, maka ji ramai kadangnya. Tapi saya yakin tidak. Saya yakin setiap subuh jamaahnya seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai kapanpun. Apalagi lagi ada pegah taknyo subuh spesial dalam rangka memperingati Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya barangkali tidak bicara panjang lebar tentang, walau momennya tadi disampaikan Maulid Nabi, namun saya tidak sampaikan panjang lebar tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sama-sama kita dengar, sudah sama-sama kita pahami, sudah sama-sama kita mengerti. Namun saya ingin sampaikan sedikit bahwa di momen-momen yang seperti ini hendaknya kita menyadari bahwa agama kita, Islam dalam tanda kutip, sedang dalam kondisi bermasalah. Kita memperingati Maulid Rasul bahkan sudah menjelang 3 bulan. Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kalau tidak salah pagi ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Maulid ke leh surah Aceh ke. Leh bulan kata peringati Maulid Rasul dengan berbagai agenda, kaurikah, kemudian ada ceramahkah, dakwah dan lain sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa agama kita hari ini sedang bermasalah? Apa makna agama sedang bermasalah? Dalam sensus yang dilakukan tahun 2020 yang lalu, bahwa agama terbesar saat ini di dunia bukan Islam. Agama terbesar saat ini di dunia adalah Kristen, dengan jumlah pemeluknya kurang lebih 2,5 miliar orang. Agama kedua terbesar di dunia dengan pemeluk terbanyak adalah Islam. Kita menyadari bahwa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, bil khusus Aceh, mungkin sekitar 96% kurang lebih penduduk Aceh beragama Islam. Namun justru di situ muncul sebuah pertanyaan besar kita, apakah Islam di Aceh, Islam di Indonesia dalam kondisi sehat? Ini pertanyaan raya. Kenapa kami katakan seperti itu? Lombo contoh. Beklam lo langkah keno dari Matang sekitar hampir jam 11 malam dari sana. Dalam perjalanan dari Matang menuju Luk Semawe, nasabah tempat tengah dilaksanakan dakwah Maulid. Bak bineh jalan, saya tidak sebutkan kampungnya. Bak bineh jalan, menasahnya di pinggir jalan. Berseberangan jalan, melasah di Belahwi, bodoh dakwah Belahwi. Berseberangan jalan ada kafe, kedai kopi. Kafe itu aktivitasnya seperti biasa, bahkan sengaja lom pemelek lomba motor, lom pantau supaya awak tidak pegah lagi yang beji ke fitnah.
ternyata penghuni kafe itu lebih banyak ketimbang pendengar dakwah. Orang duk bak kafe yang mayoritasnya anak muda, asik dengan handphone, laptop dan segala macam, dakwah ikui. Nyo beklam kejadian, nak pegah kejadian yang 3 bulan atau 2 bulan yang kau lika atau 3 tahun yang kau lika, beklam kejadian. Belahwi jalan orang dakwah, di orang dakwah kamu kuboh-kuboh ibabah kagak grup-grup le depan kau. Ha? Beklaan tak pegah truk syiar dakwahnya sampai ke 10 kilometer Sabah kecamatan medliling ke jalan han truk syiar dakwah. Ada apa ini? Bukankah ini yang disebut dengan Islam sedang bermasalah? Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim hari ini. Maka kadang kita merasa bangga di satu sisi dengan Aceh berlabel syariat Islam. Menyuntanya yang balung hana bangga lu. Mesti na orang tanya yang balung na bangga ni drone tengku Acehnya ka berlabel syariat Islam, tidak. Justru ketika ada orang yang bertanya seperti itu pada kami, justru saya akan menjawab memalukan. Bahkan tak bagaimana? Karena memang fenomena masyarakatnya seperti itu. Yang terjadi hari ini seperti itu. Saya tadi malam sekali lagi sebagai contoh untuk orangnya udah begak. Sampai di penginapan, keluar lagi saya beli kopi. Lah awet-awet kembali ke penginapan sekitar jam 1 kurang lebih. Agak bahasanya udah pegah. Ketika seharusnya kita memanfaatkan waktu, karena waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Poh malam, poh 2 malam, di mana-mana di Aceh. Bahkan kafe penuh. Cina aja ada. Ini Islam dalam kondisi bermasalah. Termasuk balong ini. Ibira nempah jai kafe. Berjejer kafe di pinggir jalan. Di mana-mana mayoritas masyarakat menghabiskan waktunya di situ. Maka bunuh lembegah lun bangga ketika pagi ini melihat jamaah subuh yang luar biasa seperti ini. Ada nilai yang tidak bisa dinilai oleh apapun kondisi seperti ini. Di saat orang lain tengah menggerong-gerong tengah ke, di saat orang lain sedang menikmati lelapnya tidur, kita bangun untuk melaksanakan salat. Luar biasa ini dalam pandangan Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nah, ketika Islam sedang bermasalah, lalu kita selaku umat Islam apa yang mesti kita lakukan? Setidaknya ada 3 hal. Barangkali setelah kita sampaikan 3 hal ini, selesai tausiah subuh kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Apa 3 hal itu? Pertama, perkokoh persatuan. Islam bisa tetap bertahan di bumi Aceh, salah satunya adalah dengan memperkokoh persatuan, termasuk di Indonesia. Sadar atau hana kitanya, orangnya agama kitanya tengah diobok-obok dengan berbagai hal, dengan berbagai kondisi dan situasi. Agama sedang dibenturkan dengan berbagai kepentingan. Saya sampaikan ini di mana-mana. Dibenturkan dengan berbagai kepentingan. Nyo kondisinya bahaya terhadap agama.
Orang beragama Islam tapi dia tidak menyayangi Islam. Dia tanya agama mana pu Islam, nak sayang nak Islam home itu. Orang yang beragama Islam dia tidak mau melindungi Islam, bahkan mencaci maki Islam. Dan ini memang pola yang sedang dilakukan hari ini. Ulama dipersekusi, agama dinistakan dengan bebas. Ditanya umat Islam paling-paling kok sayang deh. Ya kau nak kaitan masjid. Sip sayang deh. Ulama pulan ji kai pulan. Kop sayang deh. Kadi hina Islam. Kop sayang deh. Oh nan sagai deh. Selebihnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nyanban kondisi kita Islam. Uronyo Islam tak akui atau nak lemah. Kita yang orang Islam lemah, du tahe blek-blek mata kan. Dihina Islam, dihina ke dia, ikun berangkapu ke Islam, ikun ke dia, ipegah berangkapu, ipegah ke dia. Dan persatuan umat Islam hari ini sudah juga bermasalah. Bahkan kami melihat ada upaya secara sistematis untuk memecahkan Islam dari dalam Islam dengan memunculkan berbagai sekte, kelompoknya ke kelompok je, carut kelompok je, tenak kelompok je. Nya kenyan tagai oh nan ni tanya umat Islam orang. Oh nan tagai kita yang umat Islam. Maka persatuan itu bisa pecah. Gara-gara berbeda pemahaman, gara-gara berbeda kepentingan, gara-gara berbeda maksud dan tujuan, sabi Islam dan fakir yang hana cara Islamnya untuk bertahan. Maka untuk menjaga Islam, jaga persatuan. Perkokoh persatuan seperti yang kita lakukan hari ini melalui SMS syiar muhibbah subuh. Ini salah satu bentuk mewujudkan persatuan di antara kita. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang lah, kita harapkan benar. Ke depan bisa jamaahnya menjadi lebih banyak. Dan yang lebih penting hari ini adalah bagaimana agar generasi Islam ikut serta menjaga persatuan itu. Ikut serta menjaga persatuan. Nyo yang penting. Ketika orangnya tanya tak bersatu dalam wadah SMS, mihde bakamoi matang na pejuang subuh namanya. Bagaimana caranya agar hal ini diikuti oleh anak-anak kita yang muda-muda? Kenapa? Karena mereka pewaris kita. Nyota jadror menteng kunci ya pakat anak-anak kita yang muda-muda yang bunuh menjaga poh dua pakat ya teman-teman pakat. Karena selama ini sering terjadi miskomunikasi antara kita dengan anak kita dalam konteks beribadah. Anak ke ibadah ke hana ibadah ke ketan gitu ya ditanya kait sembahyang kah naik sembahyang kah anak. Miskomunikasi antara orang tua dan anak dalam konteks beribadah. Anak ijak ber kaki ijak, anak ijak kah anak. Ketika kondisi ini dibiarkan, lagi lombok pun Islam tidak akan bertahan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan Allah bahwa Islam akan bertahan di sebuah daerah. Allah menjamin bahwa Islam itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi Allah tidak pernah menyatakan bahwa Islam akan tetap ada di suatu daerah. Nyo negara di bawah iyo. Mio bahasa Aceh ni cep-cep reo. Dia ulang dia kata, Allah menjamin bahwa Islam akan tetap na sampai hari kiamat.
Tapi Allah tidak pernah menyampaikan bahwa Islam akan ada dan tetap bertahan bak sebuah daerah. Contoh, ngat depati. Kita baca dalam sejarah bagaimana kejayaan Cordova Bizantium. Islam pernah menguasai Eropa selama hampir 1000 sekian tahun. Tapi Cordova dan Bizantium hari ini hanya kita bisa baca dalam catatan-catatan sejarah. Di mana Islam di Cordova hari ini? Di mana Islam di Bizantium hari ini? Punya bahasa katanya ada pegang. Di mana Islam di Spanyol hari ini? Islam pernah menguasai daratan Eropa. Spanyol pusat kejayaan Islam dulu. Pat Islam di Spanyol. Ada pegang Spanyol yang nanti ngai klub bola kan. Ini kondisinya. Mana pegang di Aceh mungkin menang kuat. Mungkin. Sebra mungkin. Masjid terbesar di Cordova hari ini menjadi katedral. Bak puncak masjid yang dulunya bulan bintang tinggal gantau yang Balang Talib. Gampang dah. Bek pikiran mungkin masjid Baitur Rahimnya 10, 20, 100 tahun yang akan datang akan gantau Balang Talib. Ketika hana tak jaga persatuan. Bena pikiran mungkin masjid raya kebanggaan orang Aceh di Baitur Rahman Banda Aceh yang akan gantau Palang Talib. Hal itu mungkin saja terjadi jika kita tidak menjaga Islam. Pengalaman sejarah sudah banyak di berbagai daerah. Kondisi itu terjadi. Maka pertama pun orang pegang secara singkat, jaga persatuan. Dengan persatuan tak syiarkan Islam. Tak mau pegah-pegah tentang Islam. Baik kita tengok habis-habis kerot apa buruk Islam. Tak ijah ada ke Islam ke. Aak kauri buat Islam ya. Aak kauri. Kalau lebih kaurinya kerana kauri dia kita pernah peng. Pulau Musim Maulid. Di Melasah kauri, Masjid kauri, rumah kula kauri, nak mil heboh lega kauri. Hai tam kauri. Tapi kerot tu. Kahai nama kauri ni mentang. Ben hina Islam ke dah. Walau latih ni nyobra dia. Tiga gam kauri leher tu di BBP, mer tu di BBP, 6 leher bawah nak mil leher bawah rumah kula aja. Kita dengar kauri mentang. Ni mentang kan. Menan tak berah contoh. Jangan hina Islam oleh kita umat Islam. Bah menang katib nganggap, katib dengan perti abu-abunya ni yang hina-hina Islam yang bah media ada kan. Baik tak tamah dengan katanya ni. Kita juga ikut menghina Islam. Itu satu secara singkat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga Islam agar tetap ada di Aceh, di Lok Sumawe, di Biren dan sekitarnya, perkokoh pendidikan Islam. Perkokoh pendidikan Islam. Uronyo pendidikan Islam khususnya terhadap anak-anak kitanya lemah. Sehingga le orang yang hanya tepu dalam yang putra. Hanya tepu. Kenapa? Karena pendidikan Islam terus digerogoti. Terus digerogoti. Maka cara untuk agar Islam tetap bertahan, perkokoh pendidikan Islam. Hotel yang pegah pendidikan Islam biar bayangkan baru mau kula mentang, tapi hinoi kampung-kampung. Benar peremun ke pendidikan Islam yang boleh pegang. Benar peremun ke pendidikan agama terutama kepada anak-anak tengok. Mahan rela. Dan orangnya tak akui atau hana tak peremun ke pendidikan agama kita tengok. Ilung contoh lembu walaupun kadang-kadang hotel lembu contohnya nak orang bengai ke bah bengai ke dia. Uronyo Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pemerintah Republik Indonesia
memberikan bantuan dana kepada setiap kampung yang jumlahnya ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan hana kampung yang hana merempuk pengen, entah itu sebutannya dana desa atau alokasi dana kampung atau apapun istilahnya, ratusan sampai miliaran rupiah. Pertanyaan long, dan mungkin Bandung kita je tak jawab, padina persen dari dana kampungnya yang tak alokasikan untuk pendidikan agama. Biar barakan gak ada tenak pemerintah, hanai pako pemerintah ke pendidikan agama. Uronyo peng kayak jauh padro tu. Kenapa kita tidak berfikir mengalokasikan sejumlah dana itu untuk pendidikan anak-anak kita nyo, generasi muda? Benabut pemuda kampung 3 minggu 2 ke, si malam berkitab, si malam berquran. Biasa dah begah. Bayar orang tu mabut. Ngan peng kampung pun atrak tanya orang atrajin juk kibli kan. Atragop ke gop ya. Kai tumpuk peng 200 500 juta, 1 miliar 700 juta segala. Cok. Kahana tro 30%, 5%, 7% untuk pendidikan agama. Aci tunjuk ajar tak sepo kampung nak bubuk mana. Hana barang aku termasuk kampung lu. Tak pegah ada rumah dengkunya hana nomenklatur dengku, hana nomor rekening dengku. Yang pegang nomor rekeningnya pura Islam pukul le. Orang Islam pakar demam orang Islamnya hana fikir agama. Maka lu pegah ono Islam yang tak biarkan mati dengku. Islam punya tak biarkan lagi baju lautun no mati. Hana yang terfikirkan mana? Ilong hidih kampung rolong di Bogor. Di Bugang tadi. Nah yang dawang itu haput. Jino lumbu contoh ni penyum-penyum geron saat. Maka lu pegah bono cara kedua untuk menyelamatkan Islam, tanamkan pendidikan agama yang baik terhadap generasi Islam. Neci penyum saat lang kampung ro masing-masing. Uronyo urang semano manyet. I kampung ro masing-masing neci breng nepet mata saat. Na mendua ro support. Na juga kun 2 draw orang agam 2 draw rina nyan pih go nyan karap calon manyet. Hai orang doha tu ji. Ha? Orang doha yang semano manyet. Regenerasi hana yang. Munyo kampung raya mesti di wilayah kota mungkin per dusun 6 2 draw orang semano manyet. Boh jino misi dah begah. Tak terkedi. Surah kamu hidayah, surah terkedi pencuri mesua. Mesti tak terkedi dalam suatu waktu urangnya bampe ke 2 roh inang bunuh dalam sabau dusunnya 2 roh agam yang nate tinggal urang teman namanya. Mesti tak terkedi bang sabau orang naudzubillah summa naudzubillah gejak gak entak lintu urangnya. Kecelakaan motor bampe meninggal. So teman ya. Hana barang le dengku, lebut 2 roda mutabah semir. Hanali generasi nyo fakta lo megah di mana-mana ase ka na urang meninggal kagabu atau ko nyan menyogoknya kagejah lain nyan sampai urung meninggal hana jadi teman. Kenapa tidak terfikirkan kepada kita dengan alokasi dana desa mesti megah benar. Cicau saat multiply juta didik generasi muda untuk berjuta jadi banyak. Nyo hana yang terfikir mana dengu. Kalaupun ada terbatas. Nyoknya pendidikan apa? Jadi biar bayangkan kayak apa benar bukan? Pendidikan agama berarti sekolah. Bila pendidikan agama memang di satu sisi ya pendidikan agama semakin hari semakin muncul kurikulum yang baru semakin sedikit minta berkata mau kula. Sampai kula katanya bima cakar berkah walaupun long urung pendidikan empat gurau katanya kadi syariat juga orang pendidikan. Sekolah katanya, sekolah nak jelas mengatakan. Ipurno atas yang nak perle, ipurno bahasa Inggeris mulai dia sampai sejak kuliah menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sekret dan tu.
Tamurno matematika, biologi mulai SD tamurno biologi kan. Hampir dah kuliah biologi berno. Biologi bertepu dah depu. Kan yang pelik tamurno habis baterai berapa bulan sentai surah bahasa Arab kata. Itu yang terjadi di pendidikan kita. Gimana nak bergerak memang kurikulum kai set mana? Sehingga pendidikan agama yang dulunya banyak, sekarang tinggal pendidikan agama Islam. Hinan usul fikih, hinan Quran hadis, hinan akidah akhlak, hinan bahasa Arab atau hal-hal lain. Limang buah mata pelajaran, lam saboh mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kiban cara urang. Kiban itu pu Islam urang goloi murno Quran hadis kai murno akidah akhlak je menyo murno akidah akhlak minggu ke murno fikih cara ngai maka urang tamat sekolah SMA tamat man rukun semayang dah yang ni depu aci nak tes je mesti hana patih habalung benganyo neci ates anak tamat sekolah SMA yang hana ijak but di kampung ni tanya hanya rukun semayang beremboh ya hana depu lu yakin. Maka ini penting, tanamkan pendidikan agama secara kuat di daerah road masing-masing. Benar ber di masjid benar ber dan orang semua bernya hamadah dengan ibabah. Tanya saya khabar bah agama yang kan berikhlas dah ke? Pada tak berikhlas dan kubah-kubah ibabah dah. Tanya menyebab berikhlas. Nya ke ikhlas ya temu ber tajuklah tiga ketemu ber membelah di bawah dan gaji tengku pandai nama jom medih ya ke punya tengku nama medih dia cijuk berjajah ki ketemu ber pakot na paco hatta tabgah buno tapi hana sotem ini yang terjadi masalah ita nyocok peng boh ho ta boh ti lang blang ti lang krung ruah berjalan. Kan itu yang terjadi. Yang lu pegahnya termasuk pak kampung long yang lu pegah puno. Copengnya talut teh yang terpelih pegah tu nyo. Retuh yuta kita talutnya tanpa terfikirkan bagaimana memperbaiki sumber daya manusia. Padahal pembangunan sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada pembangunan jalan. Daripada pembangunan talut, sarulan dan sebagainya. Pakon menyuhana generasi yang terdidik agamanya kada. Kedua, terakhir secara singkat, jaga generasi Islam. Jaga generasi Islam. Menyoperle Islam berselamat, jaga generasi. Generasi kita nyo oronyo tapi kita nyo kon kaico iko. Ane sagai ane kita nyo tapi yang pogop oronyo. Ni cicep-cep dalam begah. Ane kita nyo lam kakak metulis nanji di bawah nama kita nyo tapi jih atragop. Apa maknanya? Ketika anak-anak kita hari ini tidak terurus sesuai dengan agama dan keyakinan kita nya natragop dengku. Contoh loh enggak? HP, gadget dan lain sebagainya. Program GOP. Dan orangnya untuk icok anak-anak kita nyo ke ngatranyo. Di samping ngatra lain, salah satunya ngatranyo orang. Anak-anak katanya tapi dia ragop. Apa maknanya? Ngeciteh demo. Hanya kayak abud. Menyo memang anak tanya naik bud ibu tarif. Ya, lega ikut. Nan citeh warna mit. Lega ikut. Abu hana sit lega ya mehana hana jadi abu ikut atau waktu itu abu tengah juga menan a'udzubillah kai ha apa yo a'udzubillah la syaitan ya ni penyakit ni cini teh demo mati-mati ni duk makaji tiga go ni perhatikan anak tiga go demo ni teh bu asai kai bu a'udzubillah ka tengok bismillah beraju dalam dengar
baru ikun tabah hayat nyan cikah hanat ada Quran juroi babah itanya karena hak ita uli ka hai hoi tengah pun dah kun katruk ke ni leh ka ha babah ada Quran sadaqallahul azim ubi raya ikun hidup di pi atau imah HP nya por 12 malam pakan hana tengah nan perhatikan ada pakan hana tengah baik hidup HP main game YouTube por 12 malam hana tengah menyertai ubud pun hana teruk 15 minit tengah ha-hu ke Quran maka lu berah pun anak ke tanya tapi yang pogop hari ini pertanyaannya mau kita apakan generasi kita 10 tahun yang akan datang ketika hari ini tidak kita jaga ada apa pegah generasi kita dum ke tanya mentang yang mentang udip di jino kalagenyo generasi itu nebayangkan ketika kita nyo hanali dan generasinya hana tak jaga habis generasinya uronyo mentengna urang azan uronyo mentengna urang dang imum uronyo mentengna urang sembayang 10 tahun yang akan datang menyo generasinya hana jaga masjidnya yang luar biasanya hanali urang kamu dengan Pak Kadis setiap orang Jumaat pepe bagaimana ada mimbar tak pantau yang dari ujung je sampai ujung je penuh masjid tak bilang domna anak muda yang jat sembahyang yang jat sembahyang tu yang kagak pantau-pantau oleh malaikat maut bahkan di sejumlah tempat pelaksanaan ibadah itu mayoritasnya dilakukan oleh orang-orang duha. Bahkan karena generasi yang lain generasi kagak dengan game, kagak dengan chip, kagak dengan narkoba, kagak dengan miras, kagak dengan pergaulan bebas. Itu generasi kita hari ini. Di sejumlah tempat orang-orang yang melaksanakan praktek ibadah itu orang duha. Maka kadang-kadang pakan kita pegang bunuh, pakan orang hana galak kejak sembahyang. Yang azan orang duha na lego. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dengar ada begitu po kebu menjepit. Roh tajak sembahyang. Yang cina perhatian seperti lu keliling. Kita dengar suara tubuh terutama. Masya Allah. Hantar aja, ada kala jaga tengah dalam. Nyala ke azan tiro ke gem telau sallallahu ala Muhammad kahek gem telau tro ke imum bantro ke imum kamar Allahu akbar ke imum bisa boleh ting doang ai wazin lah umum 65 ke imum 70 tak boleh ting doang ke bagi dari imum yang sebab tempat betul juga. Dengan imum bergek betul. Para jemaah rapat dan luruskan saf. Anak-anak jangan ribut. Kenapa anak-anak tidak wang sembahyang? Yang pada terjadi. Kebik lo begahnya. Dia cipan tahu. Bahkan long sering long temukan. Sering long temukan. Na masjid na menasah yang hana suazan waktu itu bu. Cip sayang tu. Pakai lo bagaimana? Lo ngerap rutin lo jasa pada subuh. Bahkan menyahidi di bidun na tempat-tempat yang memang lo rutin lo untuk mubut subuh. Lo untuk mubut subuh. Jadi ketika terlewati tempat-tempat itu sayang tu. Kata waktu subuh melempu dalam hui masjid. Kenapa? Tidak ada generasi. Ini persoalan Islam hari ini. Persoalan Islam hari ini. Maka oleh karenanya jamaah Burung Syilong sekalian, saudara alun Bandung, kondisi kita hari ini, syiar muhibbah subuh, SMS bermula barangkali tak baca latar belakang sejarahnya, mungkin bermula dari SMS dengan wajah daya waktu boh. Sang menang Ustaz, menang bermula tanya. Bak SMS dengan bujah ada jawab terbuk sehingga menjadi komunitas seperti ini luar biasa.
luar biasa. Dan yang penting tanaman kau ronyo, lun pegah pengalaman BO tu. Lun pernah tinggal di komplek Pondok Surya di Medan. Lebih kurang 6 tahun. Sering lun sampaikan ceritanya di berbagai tempat. Ketika awal-awal saya tinggal di sana, ada hal yang memang pakai roh tercerita karena berkesan sekali bagi saya. Hinan nalheboh masjid dalam kompleknya, dekat-dekat. Bahkan di ke rumah lun tinggayan, kira-kira 100 meter agak teruk, ada masjid. Waktu awal-awal lun tinggal hinan, ada kesan yang tertanam yang sampai orangnya luhan dua, dan mungkin sampai kiamat dua demi mata udip. Anak-anak seusia SMP ke bawah. Padahal hinan bahkan di samping rumah lung tinggayan, di pagi punya surah kita yang bahasa Aceh, orang Kristen. Komunitasnya bercampur-campur, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Islam dalam kompleknya. Tapi anak-anak Islam buat komunitas sendiri mereka. Apa komunitas? Komunitas subuh berjamaah ni SMP Uyuk kan? Bahkan ada hal yang menarik yang sampai lung tanya bawahnya. Menyesurah kamu hidayah nari. Orang yang tugas yang pegau-pegau. Mesti bengahnya so tugas yang pegau. Bengah singa so tugas yang pegau. Ya pegau kan. Bak rumah-rumah Muslim yang ngen komunitas ni. Yang aneh, yang luar biasa, bila nasi drongan ni kali pegau hana hijau sebuah singa perkaru kan. Nyan sampai kedro yang hana roh rungsi luar biasa sampai lulung ke bangun lu nyopa cari air Islam ke dia Aceh gitu. Ane Aceh pantan dengan onat. Nyuk karena Allah enggak? Ha? Karena Allah enggak? Ilung murah boleh lu kan. Anak-anak amin masalah haji. Ya mu pego-pego ipegat komunitas kedoi so pego singa pego. Ya pego kan. Boleh malam kayak pego kan. Ya tok-tok pintu pak luar komplek kan, ya tok-tok. Dan dukungan orang tua juga luar biasa. Dia tim yang pengen urusi. Nya kita tengok. Kak gede kero gitu. Karena pulih kak. Ha? Luar biasa. Nyo kondisinya tak pertahankan bagian dari upaya menjaga Islam. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Kota Luxmawe menjadi pilot project gerakan subuh berjamaah yang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak, dan harapannya yang cukup hawa ada mayoritasnya adalah para pemuda yang hadir. Yang tidak hawa ada. Bu para pemuda ngah Honda motor-motor geng-geng mucece menambah menaik deh. Yang penting atau mayang deh. Ya, benar hina itanya kadang-kadang tadi diskreditkan urung menang-menang. Apa semayang tatuk orang dan lu mudah-mudah. Wah menaik deh le, yang penting atau mayang le. Ngam-ngam baca oblong bah menaik deh. Asal item le, siapa saan tu dengan gara-gara itemnya ya murno ji untuk memperbaiki kekurangan. Munyo jinokon menanduh melasah menanduh masjid tahina na rencana kawin tang. Tahu itu biasa teh udah kerja melasah masjid nyan na rencana petoro bangku imu ya menikah. Munyo menanpon kan mulai nya item ya. Maka kami di Huda, lon kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris Himpunan Ulama Daya Aceh, ada program TKD namanya, Training Kader Dakwah. Kan ya deng-deng atau video yang dakwah kan. Tingkat misalnya anak muda bononya tengah hidup main game-nya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ibn Sa'id masjid beri tepu berah. Tapi oleh taat. Tengah ya taat. Tingkat itu berahnya yang dakwah. Daripada di tengah hiatan di tengah pergi kita meja. Maka mudah-mudahan Islam akan terus ada, terus berkembang, dan terus bisa kita pertahankan untuk kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Dan mudah-mudahan momen Maulid ini itu pelajaran yang bisa kita ambil, kan hanya sekedar seremonial ngamboy tematin.
Tengok kadang-kadang seremoni yang boleh tik matin, tengok Yohana boleh tik matin, tengok yang kahampah yang Yohana ti mana yang kahampah maulid, kenyan maulid, hakikat maulid bagaimana mengenang perjuangan Rasulullah yang kemudian kita aktualisasikan dan kita implementasikan dalam nilai-nilai sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga warisan Rasulullah, yaitu agama Islam. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, karena bunuh kepegah sesen tanya jawab memang Hana lebih good. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.